Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel ini, channel Rusdi Maulana. Kali ini kita akan membahas tentang Cisco Packet Tracker, yang merupakan software simulasi dalam pembuatan jaringan komputer bagi anak-anak TKJ di SMK atau mahasiswa seperti saya yang sedang belajar jaringan komputer di bangku kuliah. Pasti akan menggunakan aplikasi ini suatu saat nanti. Nah, kebetulan saya juga sedang menyelesaikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang sedang diampu oleh Bapak Ahmad Turmudi. Saya Rusdi Maulana dari kelas D4. Mari kita lanjut ke materinya. Nah, oke teman-teman. Tampilan dari Cisco Packet Tracker ini adalah seperti ini. Banyak sekali menunya. Nah, tapi langkah pertama yang akan kita buat dalam membuat konfigurasi routing statik ini adalah, kita akan belajar membuat konfigurasi routing statik. Tapi yang kita butuhkan adalah yaitu satu router, 2 switch atau hub, sama 4 device. Entah itu PC atau laptop, itu tergantung teman-teman ya. Tapi saya di sini akan menggunakan sebuah PC aja, 4 PC sekaligus. Oke, kita langsung aja ke penempatan device seperti apa. Kita taruh layoutnya, tapi kira-kira kita copy terlebih dahulu ya teman-teman, biar kita tidak lupa nomor IP yang akan kita gunakan nanti. Nah, fungsinya ini adalah sebagai pengingat bahwa ketika kita nanti input, biar nggak kelupaan. Oke, caranya klik sini. Nah, klik sembarang aja, kita paste. Oke, jadi nah, langkah pertama kita akan memilih 4 device atau 4 PC, ya kan? Nah, ada di sebelah pojok sebelah kiri ada network device, end device. Nah, kita pilih PC. Nah, karena kita mau pakai angka 1 biar simple ya, nanti kita hapus. Nah, kita hapus saja, lalu kita pakai lagi taruh PC 1 sesuai PC 1. Nah, taruh lagi PC 2, PC 3, dan PC 4. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal, lalu kita butuh sebuah router, yaitu 2 piece. Nah, router ada di network device, switch. Nah, di sini ada switch. Sorry, tadi bukan router, maksudnya 2 switch. Itu dia. Kita taruh di atasnya. Nah, lalu dan terakhir kita butuh satu buah router. Router ada di sebelahnya. Kita menggunakan yang PT router aja. Nah, biar sama. Nah, kita rapikan layoutnya. Oke. Nah, dalam penyambungan ini tentunya kan kita memerlukan kabel nih ya teman-teman. Nah, kabel yang kita gunakan di sini kita menggunakan, nah untuk yang kabel ini simbolnya, ikonnya ini yang kayak gambar halilintar ini. Siap. Nah, kita sambungkan menggunakan kabel strike. Pasti teman-teman tahu dong kabel strike. Nah, kita pilih pas Ethernet 0. Kita sambungkan ke switch. Pilih pas Ethernet 01 lagi. Dan seperti itu ke setiap device. Kira-kira seperti itu teman. Seperti ini kira-kira. Jadi kayak piramida ya teman-teman. Nah, setiap PC ini, setiap device teman-teman isi menggunakan IP sesuai yang seperti teman-teman inginkan. Karena kebetulan saya sudah menentukan IP untuk PC saya sendiri, saya sudah menyiapkan hal itu. Nah, inilah IP yang saya siapkan untuk PC dan si router. Oke, kita lanjut dalam pengisiannya. Nah, caranya teman-teman bisa klik di PC satunya sekali aja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman di menu strip pilih yang
desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, habis itu teman-teman bisa input IP sesuai yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, kita isi terlebih dahulu 10, 9, 8, 2 untuk PC1 ini. Lalu subnet masknya kita isi 255, 255, 255, 248. Nah, default gateway-nya kita isi aja 192.168.1 tab dan close. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman lakuin hal itu kepada tiap PC yang lain. Kita lanjut. Oke, kalau teman-teman udah mengisi setiap device, IP, subnet mask dan gateway-nya, kita lanjut mengisi ke bagian router. Klik aja pada bagian router seperti tadi. Nah, bedanya kalau untuk router ini kita pilihnya yang config. Lalu di sini ada tulisan fast Ethernet. Nah, isi lagi sesuai yang ada di sebelah sini. Nah, yang FO/0. Nah, mestinya itu fast Ethernet 0/0. Nah, kita isi nomor IP-nya 10.9.8.1. Nah, kita isi 255.248. Nah, lalu kita jangan lupa nih, di sini ada tulisan on, kita on kan terlebih dahulu. Kita lanjut ke FA 1/0-nya. Sama seperti tadi juga kita isi 11, 12, 13.1, 255.255.248. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, habis itu kita close aja. Nah, sorry, ternyata tadi yang fast Ethernet satunya belum kita on kan. Kita onin dulu biar hijau. Nah, biar kayak gimana? Nah, biar hijau kayak gini teman-teman. Oke, kita tunggu aja sampai semuanya jadi hijau. Tunggu beberapa saat sambil menunggu ini. Nggak lama kok, butuh berapa detik aja. Nah, selanjutnya kalau kita pengen mengetahui bagaimana sudah tersambungnya antar device dan router, teman-teman bisa klik pada PC1 ya, kita gunakan contohnya. Pada PC1 teman-teman bisa klik lalu pilih command prompt. Nah, di command prompt ini teman-teman ketik aja ping. Nah, kita tes dulu apakah di PC1 ini sudah IP-nya sudah tersambung atau belum. Kita cek dulu 10.9.8.2, kita enter. Nah, kalau tulisan seperti ini artinya sudah tersambung. Nah, itu dari satu PC aja ya, dari PC1 ke PC1. Nah, kita cek sekarang dari PC1 ke router apakah bisa tersambung atau tidak. Kita cek lagi dulu teman-teman. Nah, caranya tadi ping. Nah, karena router FA0 itu 10.9.8.1, enter aja. Masih bisa, berhasil. Nah, kalau ke device yang lain, ke klien yang lain bisa nggak sih? Coba kita tes dulu ya teman-teman. Contoh deh, kita lihat ke PC3. Ini kan ada grup A, anggaplah grup A dan grup B. Nah,
mereka kan beda jalur nih, tapi kita cek apakah tersambung juga. Sedangkan PC3 kan alamat IP-nya adalah 11.12.13.2 ya kan. Kita cek bisa nggak tersambung ya. Ketik aja ping 11.12.13.2, enter. Nah biasanya ketika pertama kali ini akan gagal, tapi nah selanjutnya akan berhasil. Kira-kira seperti itu teman-teman. Coba aja sama teman-teman ke device yang lain, tes apakah berhasil atau tidak. Sebenarnya ada satu step lagi yang tadi saya sempat kelupaan. Stepnya itu kita mencoba dari PC 1 itu ngemail ke PC 3 atau 4 dan bahkan ke PC 2. Apakah bisa keterima, sukses atau enggaknya email tersebut? Mari kita coba. Oke. Jadi caranya, nah di sini ada lambang amplop ya. Teman-teman klik aja ke PC 1. Kita targetin ke PC 3. Nah, kalau di bawah ini sudah tertulis successful, berarti sudah sukses, berhasil sambungnya itu dari PC 1 ke PC 3. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 4, sukses juga, berarti tidak ada kesalahan dalam membuat rangkaian konfigurasi router statik ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan bisa jelaskan kepada teman-teman. Nah, untuk kurang lebihnya kalian bisa komen aja, bertanya, kita diskusi di kolom komentar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya.